baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, Bapak sudah mengirimkan link media pembelajaran ke dalam grup kelas. Semuanya silakan dibuka link media pembelajarannya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di media pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Lalu kalian klik main menu. Diklik saja main menunya. Main menu nanti tampilnya seperti ini. Udah, main menu. Kemudian kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, satu orang dulu untuk memimpin doa kita untuk pagi ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Satu orang untuk memimpin doa. Ayo, Mika. Silakan. Maju ke depan, kita akan berdoa sebelum pembelajaran kita pada hari ini. Ya, berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak, terima kasih Roh Kudus atas berkat rahmat dari doa hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya kami ingin memulai pembelajaran kami karena berkatlah mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan kami. Oke. Nah, kalian sudah membuka main menu pada media pembelajaran ini. Kita membahas tentang kilas balik pembelajaran. Silakan diklik kilas balik. Nah, apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Oke, Bapak pancing dulu pemahaman kalian pada pembelajaran sebelumnya. Apa itu teks deskripsi? Ya, silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang atau peristiwa secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasakan apa yang dideskripsikan. Oke, beri apresiasi kepada kita. Ya, itulah teks deskripsi, menggambarkan sebuah objek dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baru. Oke, kita kembali back. Kemudian kita buka di pertanyaan pemantik. Nah, silakan klik link Padlet tersebut. Diklik linknya, nanti akan tampil seperti ini. Ya, silakan kalian jawab pertanyaan itu di komentar. Ada tulisan komen di bawahnya. Silakan kalian jawab. Jika kalian diminta menjelaskan tentang sekolah ini kepada orang asing, apa yang akan kalian ceritakan lebih dulu? Mengapa kalian ceritakan hal tersebut? Silakan. Ini. Di sini kalian jawab. Komentar. Silakan kalian jawab. Jika kalian diminta menjelaskan tentang sekolah ini kepada orang asing, apa yang ingin kalian jelaskan terlebih dahulu? Mengapa kalian ingin menjelaskan itu? Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk menjawabnya. Silakan ditambahkan komentar. Oke, ini ada yang menambahkan komentar. Graceful Cita. Ini siapa sih? Saudara, jika saya diminta menjelaskan tentang sekolah ini kepada orang asing, saya akan menceritakan terlebih dahulu bahwa sekolah kami bernama SMP Negeri 1 Siantar Monda yang terletak di Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Sekolah ini dikelilingi lingkungan yang asli dan sejuk karena berada di daerah Toba yang terkenal dengan keindahan alamnya. Ya, ada lagi? Ayo, siapa lagi? Oh, ini Dita. Saya akan menceritakan suasana sekolah yang nyaman dan ramah terlebih dahulu karena itu yang paling mudah dirasakan orang baru dan bisa memberi kesan positif tentang sekolah ini. Ada lagi? Ayo, silakan kalian tuangkan apa yang ingin kalian sampaikan di dalam Padlet tersebut.
Oke, ini sudah ada David. Yakni menjelaskan sistem pembelajaran yang diterapkan oleh pihak sekolah SMP Negeri 1 Sentra Monda supaya mengetahui sisi dalam sekolah SMP Negeri 1 Sentra Monda. Oke, jawaban kita beragam tentunya tentang bagaimana menjelaskan sekolah ini kepada orang asing. Namun yang pasti, ketika kita ingin menjelaskan sekolah ini kepada orang asing, kita akan menggunakan teks deskripsi. Ya betul, kita biasanya menggunakan tentang teks deskripsi. Oke, kita kembali lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian dapat menyebutkan pengertian ide pokok dan ide pendukung secara tepat. Nah, nanti kalian menyebutkannya. Yang kedua, kalian dapat menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks deskripsi sederhana. Yang ketiga, kalian dapat menyusun gagasan ke dalam ide pokok dan ide pendukung secara tepat. Itulah dia tujuan pembelajaran kita. Nah, kita akan masuk kepada materi. Mengenal ide pokok dan ide pendukung dalam teks deskripsi. Ide pokok adalah apa? Ide pokok? Ide pokok, gagasan utama, kepala dalam sebuah teks ataupun paragraf. Nah, kemudian ciri-cirinya yang pertama merupakan inti pembahasan paragraf, dapat berdiri sendiri, umumnya terletak di awal atau akhir paragraf, namun bisa juga berada di awal dan akhir serta pertengahan paragraf. Kemudian ide pendukung. Apa itu ide pendukung? Informasi tambahan yang menjelaskan atau memperkuat ide pokok. Ciri-cirinya ada apa aja? Iya, itu dia. Langkah-langkah menentukan ide pokok dan ide paragraf. Pertama, bacalah teks secara cepat. Tentukan kalimat utama dalam paragraf sebagai ide pokok, identifikasi kalimat lainnya sebagai ide pendukung. Kemudian, oke, itulah tentang ide pokok dan ide pendukung dalam paragraf. Kita kembali lagi. Nah, setelah kita mempelajari tentang ide pokok dan ide pendukung di dalam teks deskripsi, adakah yang ingin kalian tanyakan? Satu orang ada? Tidak ada? Oke. Setelah kalian mempelajari tentang ide pokok dan ide pendukung, mari kita kuis. Silakan diklik kuisnya. Oke, silakan diklik kuisnya. Udah diklik, udah masuk? Tuh. Oke, ini dia, tunggu ya. Oke, ini Bapak silakan masukkan kode ini. Ya, Bapak bagikan linknya sekali lagi ya. Oke, silakan masuk ke
kuis yang Bapak berikan dari WhatsApp. Silakan. Itu kuis Ya, ini kodenya 487827. Sudah, belum ada yang masuk. 487827. Kita sudah masuk. Siapa lagi? Silakan masuk ke dalam link bisnisnya. Ayo. Sudah? Bentar Pak, login. Link terakhir yang Bapak kirim di grup. Bentar Pak, login. Apa? Login. Ya. Belum. Silakan digabung, silakan bergabung ke dalam kuis kita hari ini. Ayo. Sudah. Ini Pak, 487827. Mulai. Oke, Rosa bergabung. Ya. Pak, saya berencana menggunakan beberapa ini. Oke. Ya. Pak, aku udah mulai Pak. Ini mana nih Pak? Tunggu. Sekolah. Sekolah. Pak. Oh. Saya gini Pak. Itu Masukkan emailnya. Nah, masukkan kodenya. 827. Mulai. Korek. Sudah. Korek. Apa yang enggak email? Korek Pak. Emailnya apa? Berapa tadi kuliahnya? 47. Sudah ya. Pak, ini bebas pakai akun nama Pak. Bebas. Dia Pak yang Ya apa kamu? apa kata saya kata Pak? 48 Si Bintang sudah menjawab soal pertama. Si Kesia juga, David, Yahrul,
Iya ya sebenarnya. Tiga orang sama-sama. Apa aja Pak? Pak. Banyak. Sudah. Ayo kita kejaran. Si Rosa sudah. Benar soal. Udah berapa? Aku juga satu. Oke. Siswa selesai dari yang satu yang selesai. Si Malmik Nggak salah gitu ya Pak, mau ganti nama. Tapi nggak bisa lagi. Udah. Nggak bisa Pak. Siap. Ya. Silakan dikerjakan. Jadi itu bukan para campur peran sendiri. Kalau apa ini bikin apa? Baca lah kamu atau jawaban yang langsung bisa. Coba terima. Yang kecil. Yang mana? Sebuah. Udah.
Sudah. Yo. Si Claudia sudah satu lagi, si David juga satu lagi, si Stefan dua lagi. Oke, dari Pratama sudah selesai. Apa lagi? Si Evans juga sudah selesai. Kalau dia sudah selesai. Oke, Stefani juga sudah selesai. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya, kalau kasih waktu 2 menit. Dua menit lagi, waktu habis. Bapak akhiri kuisnya. Dua orang lagi. Tunggu Pak. Tunggu Pak. Pak, tunggu Pak. Ayo. Tapi itu dilihat. Bawa Belum, sekali belum. Tapi nanti. Sudah Bapak akhiri. Sudah. Oke. Tunggu Pak. Kak sini Kak sampai sekarang nggak bisa Pak. Sudah, oke. Pak, selesai Pak. Selesai. Sudah selesai. Coba deh. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang ide pokok dan ide pokok dan ide. Ide pokok tadi apa? Apa ide pokok? Gagasan utama dalam paragraf. Gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Kemudian ide pendukung. Informasi tambahan yang menjelaskan atau memperkuat ide pokok. Informasi tambahan yang menjelaskan atau memperkuat ide pokok. Oke, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah membuka dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Ayo ketua kelas, silakan tutup pembelajaran kita dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada ini, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena berkat dan ridho yang Kau-berikan hingga pada hari ini kami dapat sehat. Ya Tuhan, kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami. Engkau berkatilah kami agar bisa menggunakan pembelajaran yang diberikan Bapak Guru kami kepada kami, agar bisa kami manfaatkan di masa depan nanti. Ya Tuhan, sebentar juga kami melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Engkau berkatilah agar bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, Kau tahu kami tidak pernah luput dari dosa, Engkau selalu. Terpuji termulia nama Bapa itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin.